Amin Rais, tokoh reformasi, bikin partai namanya PAN. Regenerasi, ketua umum berikutnya adalah besannya dia. Tuh, ada lagi partai apa? PDIP. Apa lagi? Saya suka namakan kelaziman. Itu mirip-mirip dengan kezaliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini, Leonardo Sirait. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan kawan-kawan. Apa kabarnya? Nah, di video kali ini saya mau membagikan pidato yang sangat mengejutkan dari Prof. Jim, di mana dia menjelaskan kebobrokan siapa sebenarnya Amin Rais itu, dan juga yang dibilang Megawati juga urusannya dan sebagainya gitu. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita melihat videonya di pidato ini. Sangat bagus teman-teman. Ini cocok menurut saya untuk pendidikan politik untuk generasi muda gitu, biar paham gitu, paham betul gitu ya teman-teman. Mari kita saksikan video berikut ini. Struktur bentuk pemerintahan kita ini republik, respublika, tapi perilaku politiknya belum tentu republik. Ini kan masih ideal, yang diidealkan republik. Nah, sampai sekarang kalau kita evaluasi, apakah perilaku politik masyarakat Indonesia ini sudah republikanisme atau masih monarki, masih feodal? Jawabnya menurut saya yang nomor 2 itu. Bentuknya republik, kelakuannya kerajaan. Iya kan? Ini soal realitas. Ini bukan soal salah benar, tapi ini soal kenyataannya kayak begitu. Nah, coba lihat dalam praktek semua partai politik. Ada nggak partai politik yang tidak dinasti? Semuanya, ya kan? Cuma ini kalau sudah menjelang pemilu ini saling tunjuk-tunjuk. Oh, yo dinasti, tapi tangannya yang lebih banyak ke dia. Dia juga dinasti sebetulnya, ya gitu, ya kan? Nah, di struktur birokrasi, cara berpikirnya, tahu aja. Di kejaksaan, di kepolisian, di TNI, anak beranak itu, ya kan, jadi kader, akhirnya jadi gitu. Orang dalam, gitu loh. Jadi birokrasi kita, struktur organisasi bernegara kita, termasuk organisasi politik kita, sampai ormas-ormas begitu. Lebih gawat lagi kalau pondok pesantren. Aduh, itu kan kerajaan juga itu. Coba kalau Pak Faiz ini nggak berani dia ngomong begitu, ya kan? Nanti nggak bisa pulang kampung dia. Jadi kultur berorganisasi kita ini masih kerajaan. Itu yang menjelaskan mengapa sesudah reformasi sekalipun partai-partai itu membiru semua darahnya. Padahal rapat partainya sesudah reformasi dibikin. Amin Rais, tokoh reformasi, bikin partai namanya PAN. Regenerasi, ketua umum berikutnya adalah besannya dia. Tapi ternyata pecah kongsi secara politik. Anaknya pun disuruh cerai. Coba baik. Jadi antara kekeluargaan dengan politik kenegaraan itu campur aduk. Tuh, ada lagi partai apa? Sebut aja semuanya sama, ya kan? Demokrat kan lahir sesudah reformasi. Bapaknya ketua umum, penerusnya anaknya, iya kan? Nah, ini bukan salah benar, tapi ini kan realitas. PDIP, apalagi gitu loh, iya kan? Ya, nah pokoknya satu persatu Anda bisa evaluasi. Ini menjelaskan bahwa kenyataan
Maka bagi generasi masa kini, Anda mesti punya wawasan jauh ke depan. Sebaiknya bagaimana ini? Makasih Pak Arsul. Beliau mau ke puncak acara MK. Nah, jadi sekali lagi ya, kita bukan untuk nyala-nyalain siapa-siapa. Ini kenyataan, gitu. Nah, kalau kita mau membangun peradaban bangsa dalam jangka panjang, maka mau tidak mau kita harus melakukan modernisasi budaya politik dan modernisasi pelembagaan politik. Institusi bernegara, berbangsa itu harus ya inklusif dan modern. Dia tidak boleh ya mengikuti kebiasaan lama. Kita harus membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Ya, kebiasaan ini saya suka namakan kelaziman. Itu mirip-mirip dengan kezaliman. Lazim dan zalim itu dekat-dekat itu. Nah, jadi kita harus membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Betul. Apalagi kebiasaan yang merupakan warisan budaya feodal ini. Saudara, kualitas suatu organisasi menentukan kemajuan peradaban bangsa dalam jangka panjang. Makin besar suatu organisasi, kita harus mengandalkan sistem. Makin kita mengandalkan figur orang, nah itu makin organisasinya kecil. Kalau organisasinya cuma 3 orang, ya mengandalkan figur. Tapi organisasinya besar, mengandalkan sistem, gitu kan? Sebaliknya, kalau organisasinya kampungan, nah kita mengandalkan figur. Tapi kalau kita mengandalkan sistem, itu organisasinya modern. Makin modern suatu organisasi, makin mengandalkan sistem. Makin besar suatu organisasi, makin membutuhkan sistem, bukan figur. Nah, inilah yang dimaksud dengan negara hukum. Rule of law, not of man. Nah, itu kata Apidaise. Kita jangan lagi mengandalkan figur orang. Termasuk Mas Anies. Kalau ada presiden, gubernur, itu datang dan pergi. Yang memimpin kita sebenarnya sistem konstitusional, sistem aturan. Gitu loh. Kalau dia hebat, presiden tuh 10 tahun. Kalau biasa aja 5 tahun. Gubernur begitu juga. Tapi sesudahnya itu, jadi sistemnya itu yang harus kita bangun. Ya, orang per orang itu hanya role model saja. Nah, itulah pengertian tentang the rule of law, not of man. Nah, ini yang harus kita petik pelajaran dari ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar kita. Negara Indonesia ialah, ya kan, negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, ayat-ayat lainnya nanti pada kesempatan yang akan datang. Saya kira itu saja, saudara-saudara, baik yang hadirin, hadirat, zumiyin, zumiat. Silahkan kalau mau mengajukan pertanyaan, ya diatur oleh moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video. Nah, itu tadi ya teman-teman, dipaparkan Prof. Jimli langsung gitu kan. Itu beliau pakar hukum tata negara ya. Jadi sudah jelas secara terang benderang dan secara gamblang, dan pokoknya sangat mudah untuk dimengerti oleh masyarakat awam atau masyarakat kecil lah ibaratnya ya, memahami maksud dan tujuan pidato beliau ini. Apa itu sebenarnya yang terjadi di negeri kita ini. Jadi bukan masalah siapa yang benar, siapa yang salah, dan kalau masalah dinasti itu beliau sudah jelaskan teman-teman Sirait Media ini. Dan sampai masalah tokoh figur, jadi
Jadi jika mengusung seorang tokoh atau seorang figur untuk sebuah organisasi, kata beliau, harus ya ini ya, harus oke gitu ya. Itu juga baik untuk Mas Anies. Sebaiknya Mas Anies juga nonton ini ya. Ya, itu yang mungkin bisa saya sampaikan teman-teman pada video kali ini, pada kesempatan video kali ini ya. Jangan lupa komen di kolom komentar apa pandangan kalian, pendapat kalian, monggo silakan penuhin di kolom komentar. Saya Hairi, tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau terpecah belah ya teman-teman. Tetap damai, rukun, aman, NKRI harga mati. Kita sudah dibanggakan di luar negeri sana teman-teman, gara-gara kemarin HUT kemerdekaan kita terlaksana di IKN. Wow, sarangeo. Itu aja dari saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.